Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, saya Mayang Sari dengan NIM 1804-120970. Saya dari kelas F dengan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas ujian akhir semester dari Ibu Ayu Ajahra dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Oke, tonton dan dengarkan baik-baik ya, stay tune. Pada kesempatan kali ini atau dalam video ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang outlook perekonomian Indonesia. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja, next! Outlook perekonomian Indonesia. Oke, berbicara tentang outlook perekonomian Indonesia sekarang, tentunya tak lepas dari namanya virus corona atau COVID-19. Kenapa demikian? Apa hubungan outlook perekonomian Indonesia dengan virus corona atau COVID-19? Apakah ada dampak bagi outlook perekonomian Indonesia? Lalu, bagaimanakah solusi bagi outlook perekonomian Indonesia sekarang? Virus corona atau COVID-19, kita semua ngeri sama virusnya, tapi sebenarnya ada ancaman yang tidak kelihatan yang berpeluang membuat kita semakin menderita. Apa itu? Asal mulanya saja, satu dunia ternyata sudah mengalami resesi alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri banyak yang harus dipotong gajinya dan merasa was-was soal kepastian kerjanya. Melihat kiri kanan kita pun ribuan bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Tidak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan tidak sampai di situ saja, perdagangan internasional pun sama. Pasukan barang dan berbagai negara terhambat atau bahkan tidak ada dan banyak membuat industri pusing, tidak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian jadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa membuat kita pesimis melihat masa depan, tetapi perlu diingat lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia sudah mulai terkena dampaknya. Lihat saja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas sedang dibatasi tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara tidak dapat menjamin jalannya produksi dan begitu produksi turun, otomatis tidak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau produksi tidak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa berturun, lama-lama bisa terjadi krisis. Namun tetapi krisis ekonomi ini seperti apa sih dampaknya untuk kehidupan kita? Jadi, kita masih mengerti walaupun sudah dipastikan krisis pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi pada tahun 2020 ini, nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang membandingkannya krisis sekarang mirip seperti krisis ekonomi pada tahun 2008. Ada juga membandingkannya sekarang sama seperti krisis ekonomi paling parah pada tahun 1929 atau dikenal dengan The Great Depression. Contoh, pada tahun 1929 ini ekonomi dunia sangat hancur. Tingkat pengangguran saking tingginya sampai mencapai 25%. Itu artinya
Ibaratkan kita mengunjungi tetangga, sekitar tiap melewati 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan yang mungkin besoknya tidak akan tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu Asia dilanda krisis buruk lagi di tahun 1997. Penyebabnya dolar Amerika lagi sangat kuat dibandingkan mata uang di Asia. Bayangkan saja, dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu diibaratkan kalau mau membeli handphone sudah semahal 20 juta rupiah. Ini harganya akan melonjak lagi 160 juta rupiah. Wow, sangat mengejutkan sekali. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu penyebab krisis sejarah suram di masa itu. Contoh lain pada tahun 2008, penyebabnya dari orang-orang di Amerika pada lapar mata kebetulan melihat ada peminjaman uang yang lebih murah dibandingkan dari bank. Gara-gara itu, banyak orang mencoba membeli rumah, pada ujung-ujungnya tidak bisa melunasi para bank yang meminjamkan uangnya, pada akhirnya pada kehilangan uangnya. Dan total kerugian Amerika pada saat itu sampai 620 miliar dolar. Ya, bayangkan saja kalau uang segitu tidak hilang, nilai bisa dipakai membuat 620 startup unicorn yang mungkin kita semua akan mempunyai mobil terbang. Akan tetapi, layaknya sejarah yang akan terus mengulang di resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Namun tetapi, kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini biar tidak terjadi selama bertahun-tahun dan tidak cuma jadi resesi tetapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga di krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan bergantung pada kesehatan publik dan langkah-langkahnya apa saja yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi di dalam keadaan sekarang orang-orang yang ekonominya terdampak sangat membutuhkan kita dan melihat ini semua sebenarnya masih banyak hal yang akan kita lakukan untuk mereka. Berbagilah informasi nyata dan bermanfaat bagi orang sekitar kita ataupun lingkungan lainnya. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita. Sediakan perhatian bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu, tentunya bantulah juga dari kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti memanfaatkan waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian yang baru. Nah, itu dia pemaparan materi singkat dari saya. Kita semua tentunya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir agar outlook perekonomian Indonesia kembali stabil seperti sedia kala. Maka dari itu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, serta menjaga stamina fisik dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Stay safe and stay healthy. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan saya dalam penyampaian materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.